Misteri portal gaib di Desa Rawu. Kisah tentang portal gaib di Desa Rawu, Gunung Slamet, merupakan salah satu cerita mistis yang sangat dikenal di kalangan pendaki dan masyarakat sekitar. Gunung Slamet, yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah, memang terkenal dengan keindahan alamnya, namun juga menyimpan banyak cerita misteri yang menarik untuk ditelusuri, termasuk cerita mengenai desa gaib yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki pengalaman atau dipanggil untuk melaluinya. Desa Rawu, menurut cerita, bukanlah desa biasa yang bisa dijumpai oleh siapa saja yang mendaki Gunung Slamet. Desa ini dipercaya sebagai sebuah dunia terpisah yang hanya dapat ditemukan oleh orang-orang tertentu, seringkali mereka yang tersesat atau memiliki panggilan spiritual. Konon, desa ini berada di suatu dimensi yang berada di antara dunia manusia dan dunia gaib, sehingga hanya mereka yang bisa melewati portal yang menghubungkannya dengan dunia nyata yang dapat mencapainya. Salah satu cerita yang paling terkenal tentang desa gaib ini datang dari seorang pendaki bernama Awe. Awe, yang memulai pendakiannya ke Gunung Slamet bersama beberapa temannya, mengaku mengalami pengalaman aneh ketika tersesat di hutan sekitar gunung tersebut. Pada awalnya, Awe tidak menyadari bahwa ia telah memasuki wilayah yang berbeda, namun setelah beberapa saat, ia mulai merasa ada yang aneh dengan lingkungan di sekitarnya. Awe menceritakan bahwa saat tersesat, ia mulai melihat tanda-tanda aneh. Jalan setapak yang dilalui tiba-tiba berubah menjadi lorong yang tidak dikenal, meskipun ia merasa bahwa ia masih berada di area yang sama. Setelah beberapa waktu berjalan, ia tiba di sebuah desa kecil yang terlihat sangat tenang. Di desa ini, ia melihat beberapa rumah tua yang tampaknya dihuni oleh penduduk. Namun, ada yang janggal dengan penduduk desa tersebut. Mereka tidak berbicara atau memberikan respons yang biasa dilakukan oleh manusia. Meskipun Awe menyapa mereka, orang-orang tersebut hanya dia memandangnya tanpa berbicara atau bergerak. Keanehan lain yang terjadi adalah ketika Awe mulai berjalan lebih jauh ke dalam desa, ia menemukan pasar kecil yang sepi, dengan barang-barang yang dijual terlihat tidak seperti barang yang ada di dunia nyata. Awe merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun saat mencoba bertanya kepada seorang lelaki tua yang sedang berdiri di dekat sebuah warung, lelaki tersebut hanya menunjuk jalan lurus tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Setelah mengikuti petunjuk dari lelaki tua tersebut, Awe berjalan semakin jauh ke dalam desa. Namun, ia merasa semakin bingung dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Ia berjalan berjam-jam, tetapi desa tersebut tampak tidak berujung. Setiap kali ia mencoba untuk mencari jalan keluar, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Hal ini membuatnya merasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran waktu atau dimensi yang tidak bisa dipahami. Kehilangan waktu menjadi pengalaman paling mencolok bagi Awe. Meskipun ia merasa hanya beberapa menit berada di desa itu, pada kenyataannya, teman-temannya sudah menunggunya selama lebih dari 1 jam. Di dalam desa, Awe merasa seperti waktu berjalan dengan cara yang berbeda, seolah-olah ia berada di luar dimensi waktu yang ada di dunia nyata. Menurut beberapa pendaki dan orang yang sudah lebih dahulu menjelajahi Gunung Slamet, Desa Rawu diyakini sebagai sebuah desa gaib yang hanya muncul bagi orang-orang yang mengalami kejadian tertentu, seperti tersesat atau dalam keadaan pikiran dan perasaan yang kacau. Ada yang mengatakan bahwa desa ini adalah sebuah tempat transisi antara dunia manusia dan dunia roh. Penduduk desa yang terlihat seolah-olah tidak bergerak atau berbicara, menurut sebagian orang, merupakan representasi dari jiwa-jiwa yang terjebak di alam antara, menunggu untuk dibimbing kembali ke dunia yang lebih tinggi atau ke dunia lain. Pengalaman seperti yang dialami Awe sering dikaitkan dengan fenomena spiritual yang disebut sebagai dimensional shift atau pergeseran dimensi. Beberapa orang percaya bahwa gunung-gunung besar seperti Gunung Slamet memiliki potensi untuk menjadi portal yang menghubungkan dunia fisik dengan dunia lain. Orang-orang yang memiliki kemampuan indera keenam atau yang sedang berada dalam keadaan tertentu bisa saja memasuki portal ini tanpa menyadari. Kisah tentang Desa Rawu bukanlah satu-satunya cerita mistis yang beredar di kalangan pendaki Gunung Slamet. Ada banyak kisah lain tentang orang-orang yang mengaku pernah mengunjungi tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Beberapa pendaki yang melintasi jalur tersebut melaporkan pernah melihat cahaya terang yang menyinari langit atau mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Masyarakat setempat juga meyakini bahwa Gunung Slamet memiliki daya tarik spiritual yang sangat kuat. Mereka percaya bahwa gunung ini adalah tempat suci yang dihuni oleh roh leluhur dan makhluk gaib, sehingga tidak jarang ada ritual atau persembahan yang dilakukan oleh penduduk sekitar untuk menghormati tempat tersebut. Ada pula beberapa cerita tentang orang yang mendapatkan panggilan untuk datang ke gunung tersebut dan mengalami pengalaman mistis atau mendapatkan pencerahan spiritual. Bagi para pendaki atau wisatawan yang berkunjung ke Gunung Slamet, kisah-kisah seperti ini menjadi peringatan untuk selalu menjaga sikap dan kehati-hatian saat menjelajahi alam, terutama di tempat-tempat yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Banyak yang percaya bahwa alam dan dunia gaib memiliki keterkaitan yang sangat kuat,
dan kita tidak boleh sembarangan atau ceroboh dalam menjelajahinya. Kisah tentang portal gaib di Desa Rawuh mengingatkan kita akan misteri besar yang ada di sekitar kita, yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan akal dan logika. Keberadaan desa ini, jika memang ada, menambah dimensi spiritual yang kaya di Gunung Slamet, sekaligus memperkaya tradisi mistis yang ada di Indonesia. Bagaimanapun juga, kisah-kisah seperti ini terus berkembang di kalangan masyarakat sebagai bagian dari legenda dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Bagi banyak orang, cerita tersebut tidak hanya memberikan petualangan, tetapi juga menggugah rasa hormat terhadap alam dan dunia yang tak terlihat.